Sehat ya. Saya Siti Koldazia dengan NPM 2022-1450-1919 akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Keuangan dan Permodalan Koperasi. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada 6 poin. Yang pertama ada pengertian manajemen keuangan koperasi. Yang kedua ada tujuan manajemen keuangan koperasi. Yang ketiga ada sumber permodalan koperasi. Yang keempat ada pengelolaan keuangan koperasi. Yang kelima ada tantangan dalam permodalan koperasi. Yang keenam yaitu strategi penguatan permodalan. Pengertian manajemen keuangan koperasi. Manajemen keuangan koperasi merupakan serangkaian proses yang mencakup bagaimana koperasi mengelola keuangannya secara menyeluruh. Proses ini dimulai dari tahap pengumpulan modal, baik dari simpanan anggota maupun sumber lain yang sah. Kemudian dilanjutkan dengan pengalokasian dana untuk kegiatan usaha yang dijalankan koperasi. Selain itu, manajemen keuangan juga mencakup pengendalian terhadap pengeluaran agar tetap efisien dan sesuai dengan rencana kerja, serta pelaporan dan evaluasi terhadap kondisi keuangan koperasi secara berkala. Tujuan manajemen keuangan koperasi. Yang pertama, menjamin likuiditas koperasi. Berarti memastikan bahwa koperasi memiliki cukup aset yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, penggunaan dana untuk kegiatan produktif dan investasi. Dana koperasi dapat digunakan untuk kegiatan produktif seperti pembiayaan usaha anggota dan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota serta untuk menunjang operasional koperasi. Kegiatan produktif ini meliputi berbagai jenis usaha yang dapat dijalankan anggota. Sementara investasi dapat berubah-ubah seperti aset produktif atau juga aset keuangan. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai cara, termasuk menyediakan simpan pinjam, mengusahakan barang yang dibutuhkan oleh anggota, dan memberikan pelayanan jasa. Yang keempat, menyediakan dana untuk pengembangan usaha koperasi. Untuk menyediakan dana bagi pengembangan usaha koperasi, pemerintah, swasta, dan koperasi sendiri dapat memainkan peran. Pemerintah melalui APBN dan APBD, serta lembaga seperti LPDB, KUMKM menyediakan dana bergulir dan hibah. Swasta dapat berinvestasi di koperasi melalui skema pinjaman atau kerjasama. Koperasi sendiri dapat mengumpulkan dana dari anggota melalui simpanan dan sisa hasil usaha atau SHU. Sumber permodalan koperasi. Sumber permodalan koperasi dibagi menjadi dua, yaitu ada modal sendiri dan ada modal pinjam. Modal sendiri dalam koperasi adalah dana yang berasal dari anggota dan koperasi itu sendiri, yang merupakan fondasi utama permodalan koperasi dan menanggung risiko kerugian. Modal ini tidak memerlukan pengembangan kepada pemberi, seperti halnya pinjaman, dan menjadi bukti kepemilikan anggota dalam koperasi. Modal sendiri itu terdiri dari simpanan pokok, yaitu dana yang wajib dibayarkan oleh anggota saat pertama kali menjadi anggota koperasi. Yang kedua, ada simpanan wajib, yaitu dana yang dibayarkan secara berkala oleh anggota sebagai bentuk kewajiban keanggotaan. Yang ketiga, ada dana cadangan, yaitu dana yang dialokasikan dari hasil usaha atau SHU untuk menutupi resiko dan fluktuasi keuangan. Yang terakhir, ada hibah, yaitu dana yang diterima dari luar, misalnya dari pemerintah atau lembaga lain. Selanjutnya ada modal pinjaman. Modal pinjaman koperasi adalah dana yang dipinjamkan koperasi dari sumber-sumber di luar anggota koperasi yang bersedia untuk memberikan pinjaman kepada koperasi.
Seperti simpanan anggota, yaitu anggota koperasi dapat memberikan simpanan dengan ketentuan pengembalian yang fleksibel. Kedua, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan. Koperasi dapat mengajukan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada pinjaman dari koperasi lain. Koperasi dapat saling memberikan pinjaman untuk mendukung kegiatan usaha masing-masing. Yang keempat, ada penerbitan obligasi. Koperasi dapat menerbitkan obligasi untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Pengelolaan keuangan koperasi. Yang pertama, ada perencanaan keuangan koperasi. Perencanaan keuangan koperasi adalah proses menyusun rencana pemasukan dan pengeluaran untuk mendukung kegiatan usaha koperasi. Tujuannya itu untuk menentukan kebutuhan modal, mengalokasikan dana secara efisien, dan menjaga kestabilan kas. Contoh kegiatannya itu seperti menyusun anggaran tahunan. Kedua, ada pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan ini melibatkan proses mencatat semua transaksi keuangan koperasi secara sistematis dan kronologis. Tujuannya itu untuk menyediakan data keuangan yang akurat, menjadi dasar untuk audit dan laporan keuangan. Contoh kegiatannya itu seperti membukukan penerimaan dan pengeluaran, mengelola buku besar, jurnal, dan neraca. Yang terakhir, mencatat simpanan pinjaman dan SHU anggota. Yang ketiga, pengawasan dan audit. Pengawasan adalah pemantauan internal oleh pengurus atau pengawas, sedangkan audit adalah pemeriksaan menyeluruh atau auditorial. Tujuannya untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi. Kedua, mencegah kecurangan dan kesalahan. Pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan adalah penyusunan laporan yang menggambarkan kondisi keuangan koperasi. Tujuannya di sini untuk memberikan informasi kepada anggota dan pihak terkait. Yang kedua, ada dasar pengambilan keputusan dan pembagian SHU. Contoh laporannya itu seperti ada laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan SHU. Tantangan pengelolaan keuangan koperasi. Yang pertama, ada terbatasnya modal dari anggota. Banyak anggota yang hanya menyetor simpanan pokok dan tidak aktif menambah simpanan pinjam atau sukarela, sehingga koperasi memiliki keterbatasan modal untuk mengembangkan usahanya. Yang kedua, manajemen keuangan yang lemah. Banyak koperasi yang masih dikelola secara tradisional tanpa manajemen yang profesional, sehingga rawan salah kelola dan tidak efektif dalam mengelola keuangan. Yang ketiga, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Jika laporan keuangan tidak terbuka dan tidak ada di audit, kepercayaan anggota menurun dan partisipasi bisa melemah, sehingga koperasi perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya dalam pengelolaan keuangan. Strategi penguatan permodalan. Meningkatkan kekuatan dan kemandirian keuangan koperasi agar mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan, memperluas pelayanan kepada anggota, serta memperkuat daya saing koperasi dalam menghadapi tantangan ekonomi. Strategi yang dapat diambil yaitu dengan cara meningkatkan partisipasi anggota. Koperasi perlu meningkatkan kesadaran anggota tentang pentingnya partisipasi dalam koperasi. Koperasi juga perlu meningkatkan komunikasi dengan anggota untuk memahami kebutuhan dan keinginan mereka. Strategi selanjutnya yaitu dengan cara diversifikasi usaha koperasi. Dengan mengembangkan usaha koperasi, koperasi perlu mengembangkan usaha baru yang dapat meningkatkan pendapatan dan memperluas jangkauan koperasi. Koperasi juga perlu mengembangkan produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan anggota dan meningkatkan pendapatan koperasi. Koperasi harus mengembangkan jasa baru yang dapat memenuhi kebutuhan koperasi dan anggota untuk meningkatkan pendapatan koperasi. Strategi yang terakhir yang dapat kita ambil yaitu dengan cara mengakses pembiayaan eksternal. Dengan cara menghubungkan lembaga keuangan,
Koperasi perlu menghubungi lembaga keuangan yang dapat menyediakan pembiayaan seperti bank atau lembaga keuangan mikro. Yang kedua, mengajukan proposal. Koperasi perlu mengajukan proposal pembiayaan yang jelas dan meyakinkan kepada lembaga keuangan. Yang ketiga, mengembangkan rencana bisnis. Koperasi perlu mengembangkan rencana bisnis yang jelas dan realistis untuk meningkatkan kepercayaan lembaga. Kesimpulan dalam materi ini yaitu manajemen keuangan dan permodalan koperasi merupakan fondasi yang penting bagi kelangsungan dan keberhasilan koperasi. Pengelolaan keuangan yang baik juga dapat membantu menjaga likuiditas, solvabilitas, serta meningkatkan kesejahteraan anggota. Sumber permodalan koperasi berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman melalui eksternal yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Namun, koperasi masih menghadapi tantangan seperti contohnya keterbatasan modal, akses kelembagaan, keuangan, serta lemahnya manajemen. Oleh karena itu, strategi penguatan seperti peningkatan partisipasi anggota, disverifikasi usaha, dan akses pembiayaan perlu diingat. Peningkatan kapasitas manajemen itu perlu untuk dijalankan secara konsisten. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.